Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hmm, Perkenalkan, nama saya anggota kelompok kami ada Andriano Faldi dengan NIM 442781 dan Novarianto Alfadri 4422782. Dengan mata kuliah yaitu manajemen keuangan. Jadi kali ini kami akan memenuhi tugas untuk manajemen keuangan. Untuk langsung aja kita ke slide yang pertama. Itu di sini ada analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2021. Di sini analisis laporan keuangan, proses yang penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Menganalisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk selama tahun 2021-2023 untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama itu ada latar belakang yang dilatar belakangi oleh pentingnya analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dan rumusan masalah juga ada. Penelitian ini sangat bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun periode 2021 dan 2023 untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio likuiditas dan solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak yang sangat berkepentingan, seperti investor, kreditor, dan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan investasi atau pengelolaan perusahaan. Di sini ada rumusan masalah. Ini ada landasan teorinya, apa itu likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nanti itu ada laporan keuangannya, cuman di sini kita akan membahas lebih ke teorinya dulu. Yang pertama itu likuiditas ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat. Di sini ada aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa penting efektif perusahaan dalam mengelola asetnya. Yang umum digunakan ada perputaran bersendiam, perputaran berhitung, dan perputaran aset tetap. Ada solvabilitas mendapatkan perusahaan seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Profitabilitas yang umumnya digunakan adalah margin laba bersih, return on asset growth, dan return on equity. Ini ada metode penelitian. Di sini ada analisis laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah metode deskriptif kuantitatif dan dilakukan terhadap rasio-rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Analisis data dapat dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan dengan standar industri dan menginterpretasikan hasil analisis untuk memberikan kesimpulan. Pengumpulan data yang digunakan dapat dalam penelitian ini ada data sekunder berupa laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada 2021-2023 dan data diperoleh dari situs resmi perusahaan dan sumber-sumber terpercaya. Oke, selanjutnya akan jelaskan untuk teori berikutnya bersama Andriano Faldi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode penelitian. Di sini untuk metode penelitiannya yaitu ada analisis laporan keuangan, ada pengumpulan data, dan ada analisis. Jadi penelitian ini digunakan dalam analisis laporan keuangan PT
rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari sekunder berupa laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2001 sampai 2023. Untuk laporan keuangannya sendiri bisa dilihat di websitenya, yaitu di www.mayoraindah.tbk.co.id yang nanti akan dilampirkan di deskripsi video ini. Lalu analisis data yang dilakukan dengan menghitungkan rasio-rasio keuangan, bandingkan dengan standar industri dan mempresentasikan hasil analisis untuk memberikan kesimpulan. Latar belakang dan tujuan penelitian. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri makanan dan minuman. Kinerja keuangan perusahaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar modal ekonomi nasional. Dalam periode tahun 2021 sampai 2023, PT Mayora Indah Tbk menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dalam lingkungan bisnisnya, seperti perubahan harga bahan baku, fluktuasi nilai tukar mata uang, serta perubahan kebijakan pemerintah. Analisis laporan keuangan menjadi penting untuk dan salah satu metode analisis yang akan adalah rasio keuangan yang mencakup likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Teori likuiditas dan profitabilitas di sini yang kita gunakan adalah ada empat teori, yaitu teori likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas dan profitabilitas. Untuk likuiditas sendiri, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu sedangkan solvabilitas, seberapa besar proporsi aset dan yang dibiayai oleh utang. Lalu ada teori aktivitas, mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu di sini ya perputaran total aset dan perputaran aset tetap digunakan untuk aktivitas. Lalu ada teori profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Di sini ada return on asset, ROA, dan juga net profit margin yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Sedangkan di likuiditas tadi ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Di solvabilitas itu ada rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap modal. Ini langkah-langkahnya, itu kita melakukan pengumpulan data dulu dari laporan keuangan dari tahun 2001-2023, lalu kita menganalisis rasio keuangannya. Analisis yang dilakukan dari 4 tadi ya, lalu kita menginterpretasikan dari hasil analisis yang sudah kita dapat, lalu kita melakukan penyusunan dan validasi. Jadi hasil analisis kita selama periode dan kinerja yang kuat dan konsisten. Perusahaan berhasil meningkatkan likuiditas, mengurangi risiko likuiditas, serta meningkatkan efisiensi aktivitas dan profitabilitas. Ini hasil analisis keuangannya ya. Untuk pembahasannya nanti akan ada di slide selanjutnya. Di sini kita masuk ke likuiditas. Nah, jadi di tabel yang pertama ini yaitu rasio lancar atau current ratio. Tabel di sini 41.1, jadi tahun 2021, 2022 sampai 2023. Di sini kita tahu rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, jadi di tahun 2021 seperti di tabel ini langsung dibagi utang lancar, maka hasilnya akan ada di total. Dan setelah 3 tahun ini dihitung, akan kita lihat nilai rata-ratanya. Dan di sini nilai rata-ratanya 2,6. Dan di tabel 412 ini total dan rata-ratanya. Lalu apa kesimpulannya dari likuiditas ini? Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jadi semakin tinggi nilainya, nilai rata-ratanya, maka perusahaan ini dikatakan semakin baik ya, karena mampu membayar utang jangka pendeknya. Diperlihatkan dari angkanya dari tahun 2001, 22 sampai 23 naik terus ya, dari angka 2,32, 2,6 sampai 3,67. Lalu kita masuk ke quick ratio. Di sini sama dari 2001 sampai 2023, rumusnya yaitu aktivitas lancar dikurang
persediaan, lalu diutang lancar. Dia akan dapat hasilnya di totalnya seperti ini, lalu akan dapatkan nilai rata-rata seperti ini. Lalu kesimpulannya bahwa quick ratio ini nilainya baik ya, karena setiap tahunnya ada peningkatan. Ada peningkatan signifikan malah dari poinnya 1,78 sampai saat sekarang sampai 2003 sampai 2,79, dan jika dia rata sampai 2,16. Jadi di sini kemampuan perusahaan ini dalam likuiditas di quick ratio bisa terlihat sangat baik. Di tabel rasio kas juga di sini bisa kita lihat kas dan setara kas, bagi utang lancar, totalnya seperti ini. Dapat rata-ratanya 0,1, dan dari tabel ini kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi nilainya semakin baik. Jadi di sini nilainya di tahun 2001 naik terus ya, dan di sini mendekati angka 1, berarti ya ini baik karena perusahaan mampu membayar kewajibannya. Oke, kita masuk ke solvabilitas. Solvabilitas ini rumusnya total utang dibagi total aktiva. Di sini tahun 2021 sekitar 8 miliar dibagi 19 miliar. Di sini dapat totalnya 0,3. Lalu di tahun 2003 dapat 0,42, lalu di 2003 dapat 0,35, dan rata-ratanya 0,4. Jadi di sini kesimpulannya pada solvabilitas ini semakin rendah nilai rasio ini semakin apa namanya? Semakin baik karena menunjukkan bahwa lebih sedikit aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Lalu masuk ke rasio utang terhadap modal juga sama ya, setiap tahun di sini berkurang karena semakin kecil data semakin baik untuk solvabilitas ini, karena pembiayaan ini tidak dibiayai oleh utang tapi dibiayai oleh perusahaan itu sendiri. Lalu kita masuk ke aktivitas. Di aktivitas rumusnya penjualan dibagi total aset. Untuk 2021 hasilnya ditemukan 2,180, 2,75, 2,63, dan mendapatkan rata-rata 2,72. Jadi dari aktivitas ini, dari tabel yang kita lihat ini, menurut Brigham dan Houston, semakin tinggi nilai rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi di sini 2,72 ini sudah baik ya. Meskipun ada penurunan di tahun 2022 sampai 2023, tapi di rata-rata masih besar nilai. Lalu yang ada kedua ini di perputaran aset tetap fix. Jika yang pertama itu total asetnya, yang ini keduanya ini sama ya, jadi semakin besar juga nilainya semakin. Lalu yang terakhir di sini kita menggunakan profitabilitas. Itu yang pertama dari return on asetnya. Dalam hal profitabilitas ini kita bisa lihat bahwa rumusnya itu laba bersih dibagi total aktiva, dan mendapatkan nilai rumusnya laba bersih dibagi total aktiva dan dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai persennya. 8% di tahun 2021, 2022 10%, lalu di 2023 17%, dan di rata-rata mendapatkan 12%. Jadi tabel kesimpulannya di bawah ada peningkatan di setiap tahunnya. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat menghasilkan laba yang sangat besar ya, di setiap tahunnya meningkat. Jadi ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan ini baik, kuat. Nah, karena tahun 2021 ini, pada tahun 2021 kita tahu sendiri ya bahwa ada pandemi COVID-19, ada penurunan sekitar 8%. Lalu seiring baiknya kesehatan semakin naik lagi dari 10% bahkan 23 sampai 17%. Lalu yang kedua ada net profit margin, khususnya laba bersih dibagi penjualan bersih. Di 2021 totalnya kita bisa lihat ada 6%, 7%, dan dari 13%.
Di net profit margin juga menunjukkan nilai yang besar gitu ya. Ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini profitabilitasnya sangat baik dan maka bisa disimpulkan perusahaan ini sangat kuat dalam profitabilitas. Maksudnya tadi biar sekalian. Oke, sekian dari penjelasan kami tentang analisis laporan keuangan PT Mayoran Indah Tbk untuk menilai kinerja keuangannya pada tahun 2021 sampai 2023. Terima kasih untuk perhatiannya, perhatikan presentasi kami, saya, Jano Faldi, dan juga Novaran Al-Fajri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi